Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal Imansyah and my student number is 024. So here I would like to do my task and assessment for interpreting courses in consecutive interpreting tasks. Okay, let's start from now. Hello everyone. First of all, I want to ask you one question. Have you ever worked with someone who was brilliant at his work, but no one wanted to work with him later again? Have you been scared of public speaking? I have seen many cases like that. My name is Roman Kolesov, and today I want to talk about something that I used to ignore: soft skills. Oke, jadi halo semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah Anda bekerja dengan seseorang yang sangat hebat dalam pekerjaannya? Apakah Anda pernah takut berbicara di depan umum? Saya telah melihat banyak kasus seperti itu. Nama saya Rahman Kaleso, dan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang dulu saya abaikan, yaitu tentang soft skill atau keterampilan lunak. Not just because they look great on LinkedIn, but because the truth is that soft skills can help to build your career or your business. Some time ago, I worked at one company where with one of the most experienced development team. They could build everything, but there was one big problem. No, they didn't ask any questions. Oke, jadi bukan hanya karena mereka terlihat bagus di LinkedIn atau hal tersebut bagus di LinkedIn, tapi karena kenyataannya adalah bahwa soft skill dapat membantu membangun karir atau bisnis Anda. Beberapa waktu lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan dengan salah satu tim pengembangan yang cukup berpengalaman. Mereka bisa membangun apa saja. Tapi ada satu masalah besar, yaitu mereka tidak bisa mengajukan jadi mereka tidak mengajukan sebuah pertanyaan. They didn't ask any questions from stakeholders or from customers, as they also didn't understand the project from the bigger side of this picture. As a result, they built something that is not useful. And in that moment, I realized that soft skills can make or break the project. Let me tell you my own story. Ya. Jadi mereka tidak mengajukan pertanyaan kepada para pemangku dari kepentingan dari proyek tersebut ataupun para pelanggan. Dan mereka juga tidak memahami proyek dari sudut pandang yang lebih luas. Dan akibatnya mereka membangun sesuatu yang tidak berguna. Dan saat itulah saya menyadari bahwa soft skill dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proyek. Izinkan saya menceritakan kisah pribadi saya. 3 years ago, I was deeply technical person. I used to ignore some public speeches or some presentations, but one day I had a chance to present my own project in front of great leaders. And I scared. I scared to be judged of others. I scared to forget some words. I scared to look unprofessional. Honestly, I scared everything, and I scared to be judged, but I start practiced. Oke. Jadi 3 tahun lalu saya adalah seorang yang sangat teknis, yang mana saya biasa menghindari dari sebuah pidato publik atau presentasi. Tapi suatu hari saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proyek saya di depan para pemimpin hebat. Dan saya takut karena dinilai dari pihak orang lain. Takut akan lupa kata-kata yang saya bicarakan, takut terlihat tidak profesional. Dan sejujurnya saya takut akan segalanya. Tapi saya mulai untuk berlatih. I practiced a lot, and right now, standing here, talking to you, I'm the result of the practice. So this is the power of soft skills. What are soft skills really? Let me break them down. Can you explain a complex idea simply? Or can you give a feedback without hurting someone? The soft skills aren't about being nice. Oke. Jadi saya telah berlatih keras dan sekarang saya berdiri di sini berbicara di depan Anda. Ini merupakan hasil dari latihan yang sudah saya lakukan.
Inilah kekuatan dari soft skill. Apa sebenarnya soft skill itu? Mari saya uraikan. Jadi, bisakah Anda menjelaskan ide yang kompleks dengan sederhana? Bisakah Anda memberikan umpan balik tanpa menyakiti perasaan orang lain? Soft skill bukan hanya tentang bersikap baik. They're about how you interact with the world. You can be the smartest person in the room, but if you cannot work with others, you will get stuck. I have seen many developers get promoted not just because they were good in their work, but because they were good with the people. I have seen many ideas, average ideas, win over the brilliant one just because they were pitched better. Oke. Jadi, soft skill merupakan tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Anda bisa jadi orang pintar di sebuah ruangan, tetapi jika Anda tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka Anda akan terjebak. Saya telah melihat banyak developer dipromosikan bukan hanya karena mereka hebat dalam pekerjaan, tetapi karena mereka hebat dalam berinteraksi dengan orang lain. Saya juga telah melihat banyak ide kecil bisa mengalahkan ide yang brilian hanya karena hal tersebut dipresentasikan dengan lebih baik. In the era of AI and automation, soft skills is only one thing that machines can't replace. How do you actually develop your soft skills? Let me tell you some tips that worked for me. So first of all, I want to talk about public speaking. Start from small speeches, just giving some little updates on the working meetings, and you will get better by doing, as I am. Secondly, Oke, jadi di era AI dan otomatisasi ini, soft skill merupakan salah satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengembangkan soft skill Anda? Izinkan saya berbagi beberapa tips yang berhasil untuk saya. Pertama-tama, saya berbicara tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi mulailah dari hal yang kecil, misalnya kita menyampaikan atau melaporkan sedikit update dalam rapat kerja kita. Dan Anda akan menjadi lebih baik dengan terus melakukannya seperti saya sekarang ini. I want to talk about active listening, and here I want to give you one advice. Start not just to hear the person, but to actually understand the person. Thirdly, I want to talk about giving the feedback. So when you ask for the feedback, don't ask only about your work, but about how you actually communicate. So for example, you can ask, was I clear, or was I audible, or was I helpful? And of course, practice empathy. Oke. Jadi, kedua saya ingin membicara tentang mendengarkan aktif. Bagaimana saya memberikan saran. Jangan hanya mendengar orang lain, tapi benar-benar coba pahami mereka. Yang ketiga, saya ingin berbicara tentang cara memberikan umpan balik. Ketika Anda meminta umpan balik, jangan hanya tanyakan tentang bagaimana bekerjanya gitu. Bagaimana tersebut terjadi. Tetapi juga tentang bagaimana Anda berkomunikasi. Misalnya Anda bisa bertanya, apakah saya sudah jelas? Apakah suara saya terdengar? Apakah saya membantu? Dan tentu saja, cobalah berlatih tentang empati itu sendiri. Before arguing with someone, you can ask yourself, what might this person be feeling? Yeah? And finally, learn from others. So just read books, watch TED Talks, and of course learn great communicators. Here's one more tip for you. Do not start only with one skill. Oke. Jadi, sebelum berdebat dengan seseorang, tanyakan pada diri Anda, apa yang mungkin sedang dirasakan orang ini? Dan yang terakhir, belajarlah dari orang lain. Cobalah untuk membaca buku, tonton podcast seperti TED Talk, dan pelajari para komunikator-komunikator hebat. Dan satu tips lagi untuk Anda, jangan langsung mencoba belajar semua soft skill itu sekaligus. Mulailah dengan satu keterampilan saja. Start learning just one skill, not everything at once. Because when you learn something, you can be very good at that if you start from small. Yeah, start practicing only active listening for the next month, for example, and you'll be surprised how far it can go. Oke. Jadi jangan langsung
melakukan segalanya dengan sekaligus. Karena jika Anda mulai dari hal terkecil, Anda bisa jadi sangat baik dalam hal tersebut yang Anda tekuni. Misalnya, latih hanya dengan mendengarkan aktif saja selama sebulan ke depan, dan Anda akan terkejut bagaimana sejauh hasil yang Anda temukan dalam perkembangan diri Anda. Di era AI dan otomatisasi ini, segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. In the era of AI and automation, everything changed very rapidly. But one thing remains constant. This is your ability to connect. So whether you're a developer, a coder, a designer, or a product manager, maybe a founder, your ability to connect, to collaborate, to lead, and to communicate will define how far you go. Next time, when you learn the next framework, not just try to learn how it works, but try to learn how to talk about this framework. Oke. Tetapi ada satu hal yang konstan, yaitu kemampuan Anda untuk berhubung. Jadi, apabila Anda seorang developer, coder, designer, manajer produk, atau bahkan pendiri sebuah startup, kemampuan Anda untuk berkolaborasi, memimpin, dan berkomunikasi akan menentukan sejauh mana Anda akan melangkah. Jadi lain kali, ketika Anda belajar sebuah framework baru, jangan hanya mempelajari cara bekerjanya, tetapi pelajari juga bagaimana cara membicarakannya. Soft skills, they are not only for your workplace, they are for your life. Start small, start talking to people right after this event, and because at the end of the day, soft skills will turn good people into great leaders, and good teams into unforgettable ones. Okay, thank you. Soft skill bukan hanya untuk tempat Anda berlaku di tempat bekerja Anda, tetapi juga untuk kehidupan Anda. Jadi mulailah dari hal terkecil, mulailah berbicara dengan orang-orang setelah acara ini, karena pada akhirnya soft skill akan mengubah orang baik menjadi pemimpin hebat, dan tim yang baik menjadi tim yang tak terlupakan. Oke? Saya rasa itu saja dari saya. Oke. Thank you, that's all from my work for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.